Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina qalu inna Allaha ahida ilaina alla nu'mina bi rasuli hatta ya'tiyana bi qurban ta'kuluhunna qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladzi kuntum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah dalam pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Kurban. Insyaallah beberapa hari lagi. Sekarang ini tanggal 31. Ini tanggalan Samsiah. Tanggal Komariah sudah sangat mendekati, karena itu sudah beberapa hari lagi insya Allah kita akan berhitung kurban. Kurban dalam perspektif Islam saya akan sampaikan bahwa sebagaimana ayat yang saya baca tadi, yaitu di dalam Quran surat 3 di ayat 183, yaitu orang-orang Yahudi mengatakan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kami, katanya orang Yahudi, jangan beriman kepada seseorang Rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan oleh api. Itu perkataan Yahudi. Lalu disuruh jawab oleh Allah, ya Rasul jawab, sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang, yaitu Rasul yang membawa keterangan, yang keterangan itu keterangan yang nyata, dan membawa apa yang kamu sebutkan. Maka mengapa kamu membunuh mereka? In kuntum sedikit, kalau kamu itu orang yang benar. Sampai dengan Rasul katanya.
Bapak Ibu saudara sekalian, kurban itu syariatnya sudah sejak Nabi Adam. Sudah sejak Nabi Adam peristiwa kurban ini, yaitu yang disahkan dalam Al-Quran. Putranya Nabi Adam itu 2. Banyak putranya, Pak. Setiap lahir itu keluar 2, laki-laki wanita, laki-laki wanita. 1 lahir itu. Putranya banyak, tapi yang dikisahkan dalam Al-Quran 2. Sementara orang meyakini putranya Nabi Adam 2, hanya Qabil dan Habil saja. Ada banyak. Qabil itu diberi pasangan oleh Allah, 1 yang keluar itu namanya, ada yang nyebut Ikrimah, ada yang nyebut Iklimah. Sedangkan adiknya yang kedua yang namanya Habil, itu pasangannya yang baru keluar itu namanya Lakuda. Kalau dilihat dari fisik, menurut kisah, fisiknya pasangan Qabil itu parasnya lebih cantik kok, dibanding dengan fisik atau parasnya yang pasangannya Habil, namanya Lakuda. Tapi apa artinya fisik, Pak? Karena Allah tidak melihat fisik. Cuma orang sering memandang fisik, walaupun fisik juga dibutuhkan, tapi bukan tujuan utama. Nah, kisahnya setelah Qabil dan Habil ini sudah masuk remaja, sudah masuk di paparan kehidupan yang sudah sangat mencintai laki-laki dan wanita, atau wanita mencintai laki-laki di usia remaja. Itu terjadi satu fenomena. Nabi Adam itu diperintah oleh Allah untuk menikahkan putrinya dan putranya. Cuma cara menikahkan silang, bukan pasangannya langsung jadi istrinya, tapi disilang. Nah, silang itu pasangan Qabil diberikan Habil, pasangan Habil diberikan Qabil. Nah, menurut nalarnya Qabil bagus saja, pasangan itu lebih cantik daripada pasangan Habil. Kalau saya diberikan pasangan Habil, kalau anak sekarang gengsi dong, gak kurang cantik, gak mau yang cantik. Nah, rupanya urusan mau ngedok itu secara biasa, terus geger dia. Akhirnya apa? Allah merintah kepada Nabi Adam, suruh menyampaikan kepada putranya. Di dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu sebutkan, ya bunaya, wahai anakku, qarrib kurbanan, wahai anakku, engkau Qabil dan saudaranya Habil masing-masing menyerahkan kurban. Kalau kamu menginginkan ini, kurbanan wa yatrabu akuka Habil kurbanan fa ayyuma taqabbala kurbanahu fa huwa ahad biha.
Nah, setelah kurban, di antara kurban itu berdua, rupanya yang diterima itu kurbannya Habil, bukan kurbannya Qabil, tapi kurbannya Habil. Kedua anak ini diberi oleh Allah kekuatan lahir batin, fisiknya juga sehat walafiat. Lalu bapaknya oleh Nabi Adam, si Qabil ini diberi skill pertanian. Jadi taninya luar biasa, jalan baik, panennya juga baik. Cuma penduduknya sih sedikit. Nabi Adam menjadi istrinya, Qabil menjadi Habil, sak pasangannya. Jadi jumlahnya berapa itu? 4 ditambah 2, 6. Jadi penduduk dunia masih 6, Pak Bu. Jadi tanah itu pilih mobil semua sak dunia ini, belum ada sertifikat. Ya apa lah jadi sertifikat bermono kantor barang. Oke. Penduduknya cek 6, Pak Bu. Pilihan RT kurang dengan dia. Bapak Ibu sekalian, begitu juga Qabil diberi skin oleh Allah rambut hewan. Karena begitu datang manusia diciptakan itu, hewan langsung diciptakan, jumlahnya 8. Langsung diciptakan, manusia ada, hewannya ada langsung. Termasuk sapi dan seterusnya, ada 8 pasang. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah keduanya sudah berangkat bertani dan berternak, masing-masing sukses. Ya walaupun ada yang menilai sukses, tapi masih sukses. Soalnya tidak ada hama, ya tidak ada, dan belum ada pupuk juga tidak ada. Masih sehat walafiat dunia ini loh. Hewannya juga sehat, tidak ada penyakit antrak dan seterusnya. Akhirnya kedua-duanya ini menjadi, kalau bahasa kita, mengumpulkan harta itu sudah sebanyak-banyaknya. Nah, perintahnya Allah, kalau kamu kepingin mendapatkan salah seorang yang kamu cintai, namanya terima Nabi, kamu berkorban. Tempatkan korban itu di satu lapangan luas yang sudah disediakan oleh Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, diletakkan di situ kata Qabil, kan nanti dimakan oleh api yang diterima oleh Allah. Mumpung dimakan oleh api, saya berikan aja yang biasa-biasa, yang tidak baik, hasil panennya. Si orang yang dimakan api, pikirannya Qabil. Kalau Habil ini kan perintah Allah. Maka kalau itu perintah Allah, saya harus menyampaikan yang paling baik. Yang paling baik. Maka Bapak Ibu sekalian, Qabil memilihkan hewan yang ternaknya yang paling baik, yang benar-benar sehat dan senang dipandang. Diletakkan di satu tempat yang luas. Nah, setelah diuji oleh Allah, yang diterima oleh Allah rupanya kurbannya Habil. Kurbannya Qabil tidak diterima. Berarti Habil tidak mendapatkan, kalau bahasa kita, tidak mendapatkan yang dituju, tidak dapatkan diterima, tapi dapat
Qabil sangat qabil, namanya anak muda. Bapak Ibu Saudara sekalian, keterangan itu dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surat 5 ayat 27 sampai ayat 31. Quran surat 5 ayat 27 sampai ayat 31. Watlu alaihim naba'abna Adam bil haq. Ya Rasul, bacakan ceritanya Nabi Adam, anak cucunya, anaknya Nabi Adam, bil haq, dengan baik, dengan benar. Koroba kurbanan, ketika dia menyampaikan kurban, min ahadima, dari salah seorang di antara dua itu, lalu Allah menyatakan walam yataqabbal minal akhar, dan tidak diterima kurban yang lain, yaitu kurbannya Qabil. Apa kata Qabil? Qabil qala, mengatakan, Qabil, la aqtulannak, saya akan membunuh kamu. Qabil seperti itu. Qala, lalu Habil mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya yang menerima kurban itu, Mas Cakobil, itu Allah. Karena Allah yang menerima orang kurbannya orang yang takwa. Nah, aku sama kata-katanya aku bahasa kita, Pak. Nah, rupanya si Qabil ini dituntun oleh iblis bagaimana cara membunuh orang. Padahal waktu itu belum ada pembunuhan, tapi sudah mengatakan saya bunuh kamu. Belum ada pembunuhan, tapi tak bunuh kamu. Itulah namanya hasud. Hasud itu bahaya. Karena itu dalam hidup ini Allah memberikan pelajaran pada kita. Disuruh minta perlindungan kepada Allah terhadap orang hasud. Bagaimana dalam Quran surat 112 itu disebutkan yang paling akhir, wa min syarril hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasud apabila sudah dia itu mempunyai hasud yang bisa dilaksanakan. Jadi kesempatan hasud itu bisa dilaksanakan. Ya Allah minta perlindungan kepadamu terhadap orang yang hasud yang siap melaksanakan kehasudannya. Diminta, diajari oleh Allah supaya minta perlindungan kepada Allah seperti itu. Akhirnya dituntut. Maka iblis memberikan pelajaran kepada Qabil cara membunuh. Ditunjukkan setelah tidur, begitu ada orang tidur, ambil batu, kemudian kepalanya dipukul, ditindih batu yang besar, cek begitu, mati. Oh, itu cara membunuhnya. Dilaksanakan oleh Qabil. Setelah adiknya dibunuh, mati kan? Adiknya mati. Mati apa wafat ya? Wafat. Bahasa Al-Quran itu mati, bukan wafat, bukan meninggal, tapi mati. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya itu mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Masa ono wa mahyaya wa wafat gak ada. Wa mahyaya wa meninggal juga gak ada. Wa mahyaya wa mamati. Dari bahasa mati itu bahasa Quran. Dan mati. Nah dibahasakan kita meninggal. Tapi nggak tahu cara merawatnya, bagaimana cara merawat mati itu. Gunung mau mati loh, belum ada. Adiknya waktu itu mati, maka dituntun lagi oleh Allah. Di dalam Quran surat 5 ayat 31 itu sebutkan fa ba'asallahu ghuraba. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak. Gagak itu ya bahasu fil ardi, urat-urat tanah begini, liyuriyahu, untuk memberikan pelajaran. Kaifa yuwari sawata akhihi, bagaimana caranya mengubur adiknya, saudaranya. Qala, lalu Qabil mengatakan, ya wailata, celaka aku. Pada bahasa kita ini bodoh. Ajastu an aku nabi hadal buruk. Aku kok gak seperti burung itu. Aku kalah pintar burung itu. Adikku sampai beberapa hari bisa tidak sanggup kubur. Akhirnya diajari oleh burung gagak itu diutus oleh Allah. Burung gagak bawa sesuatu, kurik-kurik gitu tangannya, kemudian diurut begini. Maka Qabil terhadap adiknya melakukan seperti yang diajarkan oleh burung gagak. Ini pertama, perintah kurban yang pertama. Pertanyaannya, sekarang Ikrimah milik siapa? Qabil. Nah Buddha milik siapa? Qabil juga. Oh ngambil ke Allah. Bisa dirangkap Pak. Dan saya mau, jangan-jangan awake dhewe keturunan Qabil. Oke. Oh Qabil pembunuh. Jangan-jangan begitu. Tapi ingat, putranya Nabi Adam itu hanya tidak Qabil saja. Tidak Qabil saja, tidak Habil saja, tapi yang lain tidak diceritakan. Gitu. Ya mudah-mudahan kita termasuk keturunan orang yang baik. Lalu yang kedua, pada zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu kaya, seorang yang diberi kekayaan oleh Allah luar biasa. Sampai pernah menyembelih sapi itu kambing beberapa ratus. Sehingga ada kisah, satu kisah yang mengatakan hebat kamu Ibrahim bisa menyembelih sekian. Nyembelih buatan disembelih terus dua buatan diberikan orang waktu dagingnya di pagi-pagi. Nah Ibrahim waktu itu belum punya anak. Ada satu kisah mengatakan, ojo muni hewan sampe tidak boleh. Wah aku dikai anak kon boleh tak boleh. Bahasa apa itu? Ya bahasa kasarnya. Nah, rupanya Allah menguji Nabi Ibrahim. Walaupun sudah tua, beliau berdoa. Doanya itu terkenal di dalam Quran surat 37 di ayat 100. Itu misalnya sampai 107. Ayat 100 sampai ayat 107. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim,
Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniai saya anak yang soleh. Nabi Ibrahim tidak minta anak pangkat, anak ganteng, anak boten, anak yang soleh. Berilah aku Rabbi habli minas sholihin. Doa Ibrahim ini bisa ditiru. Sebab sudah terbukti doanya Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Betul. Dikaruniai akhirnya anak dengan jalan persetujuan istri tua. Nah, istri tua delok seorang suami ndonga kau wis tuwek kok njaluk anak, gak mungkin. Nek bahasa mriki Mas Ibrahim, gak mungkin awake dhewe punya anak umure sak ini sana. Sudah hampir 100 tahun. Kalau punya anak gak mungkin, mau hamil ya guyu-guyu wong. Wis umur nenek-nenek sana. Panjenengan kok ndonga njaluk anak. Wis ngene aku buka bahasa lagi lillahi ta'ala. Ini ada anak, ada pembantu kita namanya Hajar. Bagaimana sampai nentak oleh Hajar? Nah, Ibrahim kan ya orang baik waktu. Ndak, wahai sayang, wahai istriku, I love tetap you. Saya cinta hanya kepada. Tapi dipaksa oleh wanita itu. Dalam kisah itu dipaksa akhirnya nikah, namanya Hajar. Bukan berarti ini istri yang baik dia memberikan kesempatan suami untuk nikah lagi, betul-betul. Nah, suami yang baik itu kalau diberi kesempatan ya kan wow. Oke. Kalau dulu enggak. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya dinikah. Tidak lama kemudian hamil. Hamil. Doa Ibrahim diterima. Lalu setelah diterima menjadi anak yang soleh benar, namanya diberi nama Ismail. Cuma waktu itu ya namanya rumah tangga waktu ya ada misunderstanding, itu ada. Ya salah satu kecil-kecilan misunderstanding. Orang laki-laki maaf ya, orang laki-laki itu kalau dia bojo siji cintanya berapa persen? 100%. Tapi lek bojone loro 50. Terus siji mantep 50. Jadi mantep 50%. Lek bojone 4 mantep nyelawian. Nggih. Saiki lek bojone Rasul Ibrahim itu 2. Berarti yang satu 50%, yang satu 50%. Yang satu punya anak. Ingat, yang punya anak ngalem. Nek punya anak ngalem, sudah mereng didik loh. Cintanya sudah mereng didik. Akhirnya di sini kalah cinta, Bu. Yang satu akhirnya dilongi 15%, kini sekitar 5%, yang ini karek 30%. Karek berapa? 35%. Maka Bapak Ibu sekalian, nah terjadilah cekcok. Bertepatan di waktu itu, bertepatan diperintah oleh Allah. Ibrahim keluar kamu dari rumah. Gawana anakmu bojomu. Ngono tuh. Nah, tahu perintah itu kemana? Tidak ada pernyataan harus kemana. Metu apa? Kok omong ngene, bojomu sing duwe anak itu jangan metu. Keluar aku. Nah, itu dalam kisah pelaku itu sama 700 kilo. Tapi dia ini belum menonton ya, belum ada alat angkut seperti sekarang ini, ono Mercy, ono bis, ono motor. Lah perjalanan sekian itu Pak Bu, yang ada kendaraan unta atau kuda.
Kalau naik unta, ya iso. Cuma kalau jalan kan boleh panganan juga panganan unta. Lah wae, apa ya gak mangan barang. Wah lama Pak. Wes itu gak diceritakan itu. Wes pokoknya susah. Perintah itu susah. Mandek di Mekah. Namanya Bakkah. Bakkah itu antara gunung dan gunung. Sini pucuk gunung itu nisar ini. Nah, bawahnya ini namanya Bakkah. Bakatun. Bakatun di situ rupanya Pak sudah ada pondasi. Tidak tahu pondasi itu dari mana? Tidak disebutkan dalam ayat Quran, juga tidak disebutkan dalam hadis, tidak disebutkan. Apa dulu Nabi Adam buat pondasi di situ ya nggak tahu. Nah, pondasi itu yang sekarang Bakatun itu menjadi Mekah. Begitu sampai di situ, perintah Allah, Ibrahim tinggal anakmu, bojomu tinggal. Oh, gak susah lah, sumpah. Cakut kepingin dua anak, cakut dua anak. Jika mau ngasih lo ditinggal bisa kadek. Oleh ninggal itu gak ada warung gitu. Tidak ada warung, tidak ada rumah, tidak ada yup-yupan. Tidak ada tumbuhan. Subhanallah. Berat Bapak Ustaz. Akhirnya begitu ditinggal, lo dikejar kalian bojone. Dikejar. Mas Ibrahim. Ya bojone. Ibrahim namanya Hajar itu. Apakah engkau akan meninggalkan saya di tempat yang kering, kerontang seperti ini, yang tidak ada tumbuhan, tidak ada apa-apa, tidak ada makanan, tidak ada air? Nabi Ibrahim sesat dodol pelaku, tambah kencang, dipanggil lagi, Mas Ibrahim. Maksudnya tempat yang sangat luas Pak Bukes. Ya kalau ekonya panggil, setelah dipanggil begitu enggak jawab. Yang ketiga semakin cepat, yang ketiga dipanggil, Mas Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Baru dijawab itu mantu itu tak kuat, nangis. Nah anak yang ditinggal di situ karena itu perintah Allah. Apakah ini perintah Allah? Baru mantu. Setelah mantu, Hajar tahu, wah ini perintah Allah. Berarti kalau di perintah Allah, walaupun di tempat yang seperti ini, Allah akan memberikan kehidupan yang lain. Nah itu kedua-duanya sudah imannya sudah tinggi baru. Gak peduli itu. Kalau itu perintah Allah, pasti Allah akan berikan jalan yang baik, walaupun tidak ada air dan seterusnya. Nah, singkat ceritanya, Ibrahim dari jauhan akhirnya berdoa. Doanya terkenal dalam Quran surat Ibrahim surat 14 di ayat 37. Oke, kalau panjenengan ingin ningali bagian buka di rumah. Surat Ibrahim ayat 37. Minta kepada Allah supaya pertama diberi makanan terdiri dari buah-buahan. Padahal tidak ada tumbuhan di situ, Pak. Tapi Ibrahim nggak butuh batangnya, dia butuh buahnya. Kalau Allah yang mentakdirkan, yang bisa saja dunia milik Allah. Minta buahnya saja untuk kehidupan keluarganya, anak turunnya situ. Terus nomor 2, permintaan di ayat itu. Ada orang yang hatinya bisa terpaut dengan dua orang tersebut, anaknya dan istrinya tadi. Dan yang nomor 3, agar supaya berdua itu kau letakkan di sini ya, wahai Allah. Ini namanya husnudzan, supaya beribadah kepada, menjalankan sholat. Karena di situ Baitullah, dekat rumahmu, bahasanya Nabi Ibrahim begitu. Sudah selesai. Nah, setelah
menginjak anak sudah mulai agak besar, bisa diajak kerja, Ibrahim nyambangi dari Palestina itu ke Mekah tadi. Nah itu sudah banyak penduduknya ada. Nah disambangi di sana, diperintah lagi, Ibrahim belen anakmu. Subhanallah. Kok gak denyut jatuh rasanya jebol. Gak tahu petok anak wis taat nang tuane, ibadah kepada Allah disuruh menyembelih. Akhirnya apa? Dia disampaikan oleh Ibrahim, anakku, ini ada perintah Allah. Aku mimpi untuk menyembelih kamu. Intinya begini loh. Dijawab oleh Ismail, Bapak, laksanakan perintah Allah. Kamu akan menemui aku dalam keadaan orang yang sabar. Itu dikisahkan di surat 37 di ayat 102. Itulah anak yang soleh. Kalau itu diperintah Allah, Bapak, laksanakan. Dan hari saiki dijak ngomong kira-kira iso nyantol. Nah, misal aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Ya jawabannya nggak ngono. Kenapa Bapak saya kan masih muda, masa depannya kan masih panjang. Bapak aja yang sudah tua. Sediwali ngono. Oh Bapak wis tua ya. Tapi Ibrahim dan Ismail begitu nyampe seperti itu dilaksanakan. Nah, itulah namanya peristiwa korban yang kedua. Falamma aslama wa talahu lil jabin, maka ketika sudah pasrah kedua-duanya dan pelipisnya ini diletakkan di atas batu, disembelih oleh Ibrahim. Maka di ayat 104 dikatakan oleh Allah, dipanggil dari langit, wa nada ayya Ibrahim, dipanggil oleh Allah dari langit, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh kamu telah membenarkan mimpimu. Qad saddaqta ru'ya, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini gak main-main Ibrahim. Ini adalah bala ujian mubin yang nyata. Benar-benar kamu laksanakan. Wa fadainahu bidzulfin adim. Dan aku ganti dengan kambing sembelihan yang besar. Jadi begitu disembelih, anaknya di samping Ibrahim, yang disembelih kambing loh. Jadi sembelih kambing. Lah Ismail pakaiannya wis dilepas. Ya lagi dipakai mana Bapak? Kalau tadi dilepas suruh berikan pada ibunya untuk kenang-kenangan. Ini sekarang dipakai lagi gomole. Kambing digotong loro. Akhirnya gomole satiun. Kambing kan sate Bapak dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya kambing itu sate. Berarti Nabi Ibrahim nyate. Satiun dan nggih sate kambing. Makanya saya kira orang bukan ngomong sate itu artinya kambing. Sate kambing double. Sate itu kambing itu ya kambing. Jadi sate kambing berarti kambing. Sate sapi artinya kambing sapi lah. Sate ayam, kambing ayam. Saya macam-macam ya. Barang sih disuduhi dianggap sate. Kalau kelinci dibelah disuduhi ya sate kelinci. Bekecot di suduhi ya bekecot sate. Nah, itu bahasa yang ngomong. Nah, itu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, Rasulullah SAW ketika itu putranya yang laki-laki itu meninggal. Umur setahun meninggal, umur 5 tahun meninggal, umur 7 tahun meninggal. Jadi sing lanang wabe itu gak sing itu meninggal semua yang laki-laki itu. Orang-orang yang benci dengan Rasulullah akhirnya mengumumkan ke pasar-pasar. Diumumkan, Muhammad sekarang abtar. Karena yang terakhir itu Ibrahim meninggal. Namanya Ibrahim. Putra Muhammad, putra Rasulullah yang namanya Ibrahim itu meninggal. Sekarang Muhammad itu abtar. Nah, orang yang benci termasuk pamannya.
pamannya Rasulullah sendiri, yang namanya Abu Lahab, Abu Jahal, dan masih banyak abu-abu yang lain itu, yang benci dengan Rasulullah. Nah, diumumkan gitu kan ya, bagaimana sih seorang Nabi, seorang Rasul diumumkan di pasar-pasar gitu, ya malu loh. Silakan kamu bahasa saya Pak, silakan kamu keluar Muhammad. Tapi kamu abtar, tidak ada yang menyusul kamu, artinya menggantikan kamu. Putus kamu, terputus. Rasulullah susah. Tidak selang kemudian, tidak selang lama, turun ayat. Namanya surat Al-Kautsar, surat 108. Ayat 1 sampai ayat 3. 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Rasul nikmat yang banyak. Ya Rasul, jangan susah kamu tuh saya beri nikmat yang banyak. Paling besar nikmatnya adalah namamu saya sejajarkan dengan namaku. Kalau disebut aku mesti namamu disebut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Luar biasa Pak Bu. Belum nikmat-nikmat yang lain. Kalau diungkap Nabi kita Muhammad SAW itu dulu tidak punya bapak, ibunya meninggal juga masih kecil, sampai menjadi seorang yang dipanggil oleh Allah sebagai seorang hamba utusan sampai ke Sidratul Muntaha. Itu nikmat yang sangat besar. Wahai Rasul, inna atainakal kautsar, aku berikan kepadamu ini nikmat yang sangat besar. Karena itu fasholli, sholatlah kamu di Rabbika untuk Tuhan kamu, wanhar, dan berkorbanlah. Itu ada perintah korban. Inna syani'aka, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu itu wal abtar, dialah yang terputus. Dia yang terputus, tidak ada keturunan yang baik. Abu Lahab, Abu Jahal, dan yang lain Abu. Tidak ada keturunan, tapi keturunan Nabi Muhammad walaupun dari putrinya, termasuk tokoh ulama besar Imam Hambali, itu adalah keturunan dari Rasulullah, Fatimah. Nah, Bapak Ibu sekalian, keturunan Rasulullah masih jalan, Rasulullah masih pelajarannya sampai hari kiamat ditiru oleh orang seluruh dunia, hidup terus, tidak pernah putus. Karena itu Bapak sekalian, nah di sini ada perintah makan, berkorbanlah. Namanya korban. Korban itu salah satu manfaatnya itu di dalam Quran surat 22 surat Al-Hajj di ayat 28. Liyashhadu mana fi alahum. Kemudian wa yadhkurus mawdhu fi ayyamin ma'lumat. Supaya kamu menyebut nama Allah di hari-hari maklumat, menyebut nama Allah di hari yang telah ditentukan, rezeki yang diberikan oleh Allah, menyembelih hewan tadi untuk dimakan. Itu salah satu di antaranya. Kemudian di ayat 36 surat 22 juga di ayat 36 itu disebutkan, kalau kamu sembelih waqat imul qoni'a wal muqtar, panganan fakulu minha, panganan wa'atimu qoni'a wal muqtar, dan berilah makan orang-orang yang minta-minta dan orang-orang yang tidak meminta, kayak ono. Bapak Ibu, orang yang berkorban menurut hadis, apakah boleh makan? Boleh.
yang berkorban boleh makan. Apakah boleh digebah pulang? Boleh. Apakah sepertiga atau setengah dari hewan kurban? Nah, itu ada batasan waktu. Rasulullah pernah menyatakan begini, Nabi memerintahkan untuk mengurusi unta-unta hadiyu, unta-unta kurban itu ya. Kemudian beliau memerintahkan untuk membagi semua daging kurbannya. Mari dibagi kurbannya, kulit dan jidarnya itu, punuknya itu Pak Bu. Cuma bagi bisa. Terus tidak cukup itu. Setelah dibagi untuk orang-orang yang miskin, dan beliau tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun dari kurban kepada tukang jagal. Jagal itu, gak oleh jagal itu, kau sangat tak burui kulit gak oleh. Jagal itu gak oleh diburui, si belai itu gak oleh diburui. Nah, kalau memberikan ya bukan istilahnya bukan buruan jagal, tapi transportasi bukan buruan, bahasanya ini transportasi. Ini adalah buruannya jagal lupa oleh. Nah di sini juga bukan muslim. Lalu berapa kira-kira bagiannya? Yang maksimal itu boleh bagus sepertiga dari kambing yang diberikan, kalau itu berupa kambing. Kalau itu berupa kambing dan seterusnya. Kemudian Bapak sekalian, ada hadis lain yang juga menyatakan boleh gunakanlah untuk keluargamu sepertiga daging kurban. Berikan tetanggamu fakir miskin sepertiga bagian dan sedekahkan pada orang-orang sepertiga. Jadi dibagi telur. Kanggo awake, kanggo nggih, terus dibagikan untuk sedekah. Itu caranya. Oke, itu caranya. Yang telah disampaikan oleh Rasulullah dari Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar. Bapak dan Ibu saudara sekalian, itulah salah satu di antaranya. Kalau kita lihat kurban itu menurut Islam, dalam prediksi Islam itu seperti itu. Terus bagaimana orang yang kurban itu? Apakah harus begini dan begitu? Apakah tidak boleh potong rambut dan kuku dan seterusnya? Nah itu pendapatnya banyak pendapat Pak Bu. Ada yang dimaksud adalah orang yang berkorban, tapi ada hadis nanti yang kurban yang dikorbankan itu kambing misalnya atau sapi, bulunya setiap satu bulu itu mengandung kebaikan di akhirat nanti. Nah, ada hadis semacam itu. Maka yang dimaksud adalah ada pendapat yang lain, jangan mencukur bulunya yang dikurban itu sampai disembelih. Jangan memotong kukunya yang dikurban, artinya hewannya bukan orangnya. Jadi pendapat ini ada banyak yang dimaksud, guys. Ada yang cek hadisnya seperti itu, tapi ada hadis yang dari Aisyah dan Ummu Salamah itu harus dikomparasi, hadisnya dari Ummu Salamah ya juga dari siapa? Aisyah, itu harus dikomparasi karena banyak pendapat dari ulama itu. Maka salah satu di antaranya selama menunggu proses kurban lebih baik memang tidak mencukur atau, tapi kalau mencukur rambut misalkan, tetapi kalau misalkan rambutnya wis panjang rusuh
terus promosi panjang, hari Jumat dicukur, sunnah. Oke. Kemudian kukunya panjang terus hitam-hitam kalau udah dipotong, kan ya apa? Kotor, dipotong. Maka memotong kuku dan mencukur rambut itu kalau menurut teks hadisnya tidak membatalkan sahnya dan tidaknya. Itu hanya dihukum. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Artinya boleh saja kalau sing ngarani sunnah dan dilakoni, kalau sing ngarani makruh. Jadi hukum itu menjadi seperti itu, menjadi beda pendapat. Nah, ilatnya Pak Bu, ilat larangan memotong rambut dan kuku ialah karena ia menjadi saksi dari kiamat nanti. Sing jadi saksi itu Pak, kuku-kukunya hewan-hewan itu, rambutnya hewan-hewan itu nanti akhirnya menjadi saksi, maka jangan dipotong. Nah, disinilah akhirnya muncul pendapat yang dicukur atau yang nggak boleh dipotong itu bulunya dan kukunya hewan yang akan dikurban. Sebetulnya saya ingin menjelaskan yang lebih banyak, tapi waktulah yang bisa saya. Insyaallah bertemu pada waktu dan gelombang bersama. Demikian yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.